Amin. Haleluya. Selamat duduk saudara yang terkasih. Terima kasih pada pemusik tetap di sana. Ya. Shalom. Selamat Paskah. Siapa di sini orang-orang tebusannya Tuhan? Angkat jempolnya. Tempelin jempolnya kiri kanan, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Iya. Saudara, hari ini saya tidak dangdutan, tapi hari ini saya akan, dangdutannya besok minggu aja saudara ya. Jangan sampai pulang ingatnya Jason dangdut saudara. Hari ini saya akan menyanyikan beberapa pujian. Puji Tuhan, saya baru mengeluarkan album dengan Gracia yang pink ini saudara dengan Asmiranda. Saya akan kenalkan sebuah pujian yang saya ciptakan dengan Pak Albert dan saya sendiri. Judulnya Tuhan Melihat Hati. Lagu ini mengatakan kita ini tidak sempurna. Namun Tuhanlah yang melihat setiap hati kita saudara. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Kita belajar pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Sama-sama belajar pujian ini. Mari katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Yang mengasihi Tuhan katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, hatiku. Amin. Ingin mengertimu. Sebab Tuhan yang melihat setiap hati. Boleh sekali lagi katakan jemaat Tuhan. Hatiku. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami ingin mengenalmu. Ingin mengertimu. Sebab Tuhan yang melihat setiap hati. Isi hatiku. Oh, oh, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hati. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, satu kali lagu ini pernah dinyanyikan oleh seorang ibu, tapi nyanyinya sampai merintih-rintih saudara. Dia nyanyi seperti ini. Tuhan kau lihat isi dompetku. Wah saudara, itu kemurahan Tuhan kurang turun saudara. Saudara, hari ini saya diberikan tema kemurahan Tuhan saudara. Siapa di sini orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan? Lambaikan tangannya, katakan yes. Saudara, saya mau bilang hari ini, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, namun dia datang untuk melayani kita. Amin saudara. Sebab itu dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan untuk banyak orang. Kematian Tuhan itu bukan kematian yang biasa-biasa saudara. Kematian Tuhan dikatakan tidak biasa. Tuhan Yesus mati bukan sebagai martir. Banyak orang bilang kita belajar seperti Tuhan Yesus menjadi martir. No. Martir itu berbeda saudara. Kalau martir itu dia mati demi mempertahankan kebenaran, bertahan dalam penderitaan, dan dia berkorban untuk orang yang merasa dia ada dicintainya. Makanya banyak orang sebutnya jihad mungkin. Berjuang untuk nama Tuhan saudara. Berbeda sama Tuhan. Tuhan itu saudara merelakan dirinya. Sebenarnya dia bisa saudara nggak melakukannya. Tapi dia merelakan dirinya untuk dikorbankan untuk jiwa saudara. Saudara, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Paskah sebenarnya berbicara. Dia mencari orang-orang yang terhilang. Lukas 19 ayat 10 berkata, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa yang terhilang? Roma 3:23. Pasal 6 dan 23 juga berkata, semua orang yang terhilang adalah orang yang berbuat dosa. Untuk itulah Tuhan harus mati. Dan hebatnya Tuhan kita, dia bangkit menyatakan kemenangannya atas maut saudara. Amin. Kebangkitannya membawa kemurahan Tuhan yang besar atas kita. Karena itu saudara, siapa yang mampu menggugat kita? Siapa yang mampu saudara yang memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ada saudara? Tidak ada. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kemurahan Tuhan. Seorang pribadi yang menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita. Semua bawa kitab suci? Bawa? Kalau nggak bawa kitab suci, lihat layar sucinya aja. Buka 19, Lukas 19. Lukas 19. Saudara bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Saya lagi pilek bindeng. Takutnya saya ngomong seperti Cinta Laura, takutnya saudara bingung. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Tuh kan saudara, suara ada pelo-pelo saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Sudah. Yang merasa laki-laki yang ganjil, yang perempuan yang genap. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek yang perempuan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, bagaimana kita bisa menerima kemurahan Tuhan dalam hidup ini saudara? Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Zakius. Katakan Zakius. Yang pertama,
Saudara, suatu hari di kota Yeriko kedatangan seorang pribadi yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sangat fenomenal dan sangat famous, saudara? Kemanapun dia melayani, kemanapun dia berada, Tuhan itu banyak melakukan banyak mujizat. Yang buta melihat, yang budak mendengar, saudara. Yang patah hati ketemu jodoh, amin? Iya. Haleluya. Dan saudara tahu waktu Yesus lewat di kota Yeriko, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Banyak orang cari Tuhan cuma mau cari berkatnya. Banyak orang mau cari Tuhan untuk karena ingin mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Enggak salah sih. Namun yang Tuhan mau, yang pertama untuk orang menerima kemurahan Tuhan adalah memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Saudara, kalau Tuhan datang hari ini, milikilah respon yang benar. Cari wajahnya. Amin. Amin. Dan yang kedua, waktu Tuhan Yesus lewat, tiba-tiba ada seorang pribadi yang namanya Zakheus. Zakheus dikatakan kepala pemungut cukai, kepala pajak, dan banyak tidak disukai orang. Waktu Zakheus mendengar Tuhan itu hadir, dia tinggalkan pekerjaannya. Detik itu juga, dia nggak nunggu besok, dia nggak nunggu 1 jam kemudian, detik itu juga dia langsung mencari Tuhan. Waktu Zakheus mencari Tuhan, punya masalah nggak? Apa masalah pertama? Banyak orang. Untuk dekat dengan seseorang kita ngefans, saudara. Nggak gampang, apalagi banyak orang nggak gampang. Kedua, ditunjang badannya Zakheus pendek, katakan pendek. Tapi saya percaya orang pendek banyak akalnya, amin. Yang pendek katakan amin. Iya, termasuk saya. Kenapa orang pendek banyak akalnya? Karena antara otak sama dengkul cepat, saudara, dekat. Dia cepat geraknya, saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Zakheus? Waktu Tuhan itu datang, luar biasa. Dia merespon dengan benar, saudara. Dia tidak mudah menyerah. Buktinya apa? Dia mendahului orang banyak. Sampai dia naik ke atas pohon. Saudara, saya mau cerita sedikit cerita. Buat saya sih ini ceritanya lucu. Kalau buat saudara gak lucu, gak usah ketawa, gak apa-apa. Lebih baik ikut tertawa dengan saya, supaya sehat semuanya. Waktu saya gak panjang. Ini cerita tentang seorang perempuan mencari jodoh di gereja. Coba saya tanya, siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan. Termasuk di belakang saya. Angkat tangan cepetan. Kemurahan Tuhan sedang hadir. Cepet. Lu masih kecil-kecil mah gak usah, ntar dulu. Oke. Belakang saya 1, 2, 3, 4. Oh, Pak Wijaya mah udah uzur, jangan Pak, gak boleh. Gak boleh Pak ya, Bapak udah punya istri, anak 2, gak boleh. Kalau Bapak sampai angkat tangan, Pak Lukas angkat kaki keluar dia. Saudara, ini sebuah cerita. Tapi ini cukup mengajarkan kita bagaimana merespon dengan benar. Maka kemurahan Tuhan akan turun. Respon benar tuh gini sebenarnya. Orang punya masalah, punya. Tapi responnya harus benar. Jangan ada masalah, responnya nggak benar, saudara. Saudara tambah putus asa. Waktu punya masalah, responnya benar. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti memberkati saya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kemurahan Tuhan pasti turun, saudara. Amin? Oke. Nah, begini ceritanya. Kalau saya bilang begini ceritanya. Deng. Ya, oke. Ulang. Begini ceritanya. Boleh. Satu hari, ini tentang orang cari jodoh ya. Saya percaya waktu dengar kesaksian ini saudara akan diberkati semuanya ya. Ada seorang perempuan usianya 35 tahun. Belum punya pacar. Setahu saya, perempuan itu kalau umur 17 tahun sampai 20 tahun, sombong. Diminta nomor telepon susah. Bu Serli enggak begitu ya? Apa sama nih? Perempuan tuh dongak banget saudara. Jangan main sombong banget. Minta nomor handphonenya dong. Tar dulu. Lihat dulu. Tapi perempuan kalau umur 25 sampai 30 mulai diskon kecil-kecilan. Boleh juga deh. Tapi kalau perempuan udah umur 35 tahun, siapa aja boleh kenalan sini. Begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, gadis ini masuk ke gereja Bethany Miracle Center, BMC ya. Di tengah-tengah saudara hari ini. Dia datang menyembah Tuhan.
Dia mengharapkan kemurahan Tuhan. Lalu dia doa. Kenapa dia doa saudara? Dan maaf saudara, ternyata gadis ini selain dia patah hati ditinggal pacarnya, gadis ini juga punya kelemahan. Sama seperti Zakius. Kalau Zakius kelemahannya badannya pendek, perempuan ini maaf sekali lagi maaf. Saya bukan menjelekkan kelemahan orang. Tapi saudara bisa lihat kekurangannya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Gadis ini bibirnya sumbing. Sebelah kanan. What is the meaning sumbing in English? Deep ghost? Bukan. Jauh amat. Bu Shirley, apa bibir sumbing? Semua tahu bibir sumbing? Mungkin yang anak-anak muda bingung, tahu nggak bibir sumbing? Bibirnya terbelah di sini, ya, di sebelah sini atau sebelah sini. Nangkap ya? Oke. Lalu gadis ini berdoa. Saudara, saya akan coba praktekannya. Seorang gadis, maaf sekali lagi, saudara open mind ya. Saya bukan menjelekkan, tapi saya coba praktekkan. Gadis ini doa seperti ini. Kira-kira kalau orang sumbing doanya seperti ini. Tuhan nyun, nanya ini nya umun ingat mulimatnya unyan. Nanya belum punya banyak, apalagi mabok Tuhan. Saudara nangkap? Mengerti? Enggak, Tuhan Yesus saya umur 35 tahun saya belum punya pacar, malah saya mabok. Lalu Tuhan kesel. Bagaimana kamu mau punya pacar? Kemurahanku tidak akan turun kalau kamu gak percaya sama aku. Merespon dengan benar kepada aku. Jangan fokus pada masalah mulu. Cuan ngomongnya gampang anya. Cuma kalau Tuhan bibir nyumbing katanya gak mudah lah Tuhan lu katanya. Kurang ngajar nih orang saudara. Mau punya pacar gak? Kata Tuhan. Ya maunya. Katanya oke, mulai hari ini kamu pulang dari gereja baca firman Tuhan. Jangan mudah menyerah. Oke. Dia pulang, dia mulai baca firman. Wah hebat saudara ya. Makanya hai para jomblo-jomblo kalau belum punya pacar, buka firman tiap hari. Dengerin lagu-lagunya Miracle Worship. Dengerin lagu-lagunya Pak Jason saudara, itu sangat membantu. Amin. Amin aja deh pokoknya. Setelah 2 minggu, akhirnya gadis ini mulai berubah. Dia tidak lagi mengasihani dirinya sendiri. Dan gadis ini mulai punya semangat, Tuhan pasti beri yang terbaik. Waktu Tuhan lihat gadis ini mulai berubah, Tuhan datang. Anakku yang kukasihi, sudah saatnya kamu cari pacar. Gimana Tuhan? Kata Tuhan di Facebook. Waduh, ternyata Tuhan kita ngerti Facebook saudara. Kata Tuhan seperti ini, tapi jangan coba-coba pasang foto kamu di Facebook. Bagian kita adalah taat saudara, amin. Gadis ini taat. Akhirnya selang beberapa hari, karena di Facebook gak pasang foto, tiba-tiba gak ada yang mau kenalan saudara. Tiba-tiba datanglah satu Facebook dari seorang laki-laki, sama-sama gak pasang foto, cocok. Saya ini terus terang gak bisa main Facebook, boleh tanya istri saya gak bisa main Facebook, Instagram, Line. Cuma bisa main BB dan WhatsApp. Katanya kalau di Facebook, kalau ngobrol gak ketahuan suaranya, betul ya? Ya, oke. Kenalan nih cowok, halo Neng, halo Bang, halo Neng, halo Bang, halo Neng, halo Bang, halo Bang. Setelah seminggu kenalan, kira-kira menurut saudara, ini laki-laki penasaran gak mau ngeliat muka perempuannya? Penasaran. Diketik. Neng, boleh gak abang lihat fotonya Neng? Waktu perempuan ini ngeliat, aduh, lu lihat muka gua bisa kabur lu katanya juga. Masalah bukan masalah saudara. Tapi berbeda responnya. Waktu dia punya masalah soal foto, datang sama Tuhan. Tuhan nyut, ini cowok mau minta fotonya ya. Tapi fotonya ini gimana caranya bagus. Tuhan bilang soal foto mah gampang. Gimana Tuhan? Ambil bunga di vas bunga, diambil bunganya. Sumbingnya sebelah kanan. Dia foto seperti ini. Ngapain tepuk tangan? Belum. Cekrek. Waduh saudara. Dikirim. Kata cowoknya, wow kamu cantik sekali. Dia tidak tahu di balik bunga ada mujizat yang nyata saudara. Akhirnya gantian saudara. Ceweknya bilang, bang gantian dong bang. Minta fotonya abang. Gitu. Cowoknya bilang, oke. Ternyata saudara, cowoknya juga punya masalah. Cowoknya doa gini sama Tuhan. Tuhan ini cewek minta fotonya ya. Ternyata cowoknya juga sumbing. Tapi sebelah
kiri. Waduh saudara. Tuhan bilang soal sumbing kiri mah gampang kata Tuhan. Kamu gaya seperti foto model. Seperti ini. Pak Wijaya ada pengalaman khusus Pak. Kenalan tukeran foto, akhirnya mereka janjian ketemuan. Yuk kita ketemuan di mana? Di restoran Vietnam. Cia. Apa namanya itu Pak Lukas yang di sana? Petrol, Castrol. Apa sih? Tuh Poha kok ngomong Vietcong, Pak nggak boleh Pak. Poha. Wah datang saudara, kata cowoknya, nanti abang akan pakai kemeja putih. Abang akan pakai tali rapiah. Abang akan bawa bunga di sebelah kanan. Tapi muka abang menghadap tembok toilet. Kenapa begitu bang? Jangan bawel, lu datang aja. Hari yang dimaksud telah tiba. Dandan secantik-cantiknya. Pakai bulu mata 4 lapis. Berapa lapis? Ratusan saudara. Akhirnya gadis ini datang ke Paho. Apa tadi? Poha. Wah akhirnya Tuhan bilang. Tuh di ujung sana. Wah tepat saudara. Ada seorang laki-laki tinggi, gemuk, pakai kemeja putih. Bawa bunga di sebelah kanan. Kunci G. Pelan-pelan. Ceweknya pegang pundak cowoknya. Waktu dipegang pundak cowoknya. Cowoknya berbalik. Dan mereka sama-sama kaget dan teriak seperti ini. Ih nyama-nyama nyuming nih ya katanya saudara. Dan sejak hari itu akhirnya kemurahan Tuhan terjadi. Mereka dipersatukan oleh Tuhan saudara. Makanya miliki respon yang benar, amin. Jangan mudah menyerah, orang boleh punya masalah. Selama kau merespon dengan benar, Tuhan punya ribuan cara untuk menolong kita, setuju? Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Yang berikutnya. Yang kedua saudara. Waktu saya berapa lama lagi nih Pak? Terserah. Di situ 40 menit saudara. Kita gak boleh lewat waktu, kenapa? Semuanya pada lapar, amin. Yang kedua, orang itu harus berubah. Katakan berubah. Contohnya gini, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa katanya. Saudara tahu, wah saudara bayangin, Zakius ini orang kaya. Maaf ya, orang kaya di Philadelphia nggak ada seperti Indonesia. Di Indonesia juga banyak yang baik saudara. Kebanyakan orang kalau punya kekayaan besar, gengsinya besar, gampang kesinggung. Zakius ini loh orang kaya. Dia bisa kesinggung, dia bisa marah. Luar biasanya. Dia tetap turun ke bawah. Dia tetap memandang Tuhan dan dia bertobat. Orang tuh cuma jangan sekedar bertobat. Nah gini, dilelepin, bertobat, bebas. Enggak saudara. Pertobatan butuh diproses. Harus ada perubahan. Amin. Yang dulu kurang sabar, jadi sabar. Yang dulu cerewet, setelah bertobat tambah. Kok tambah cerewet, tambah sabar. Enak aja. Zakius tetap memandang Tuhan. Dan dia mampu berkata seperti saudara. Ingat ya, dia tetap memandang Tuhan. Zakius tidak mendengar apa kata orang. Hidup kita itu jangan kebanyakan dengar kata orang. Kalau dengar kata orang banyak kesinggung, capek hati nih saudara. Biasanya orang-orang yang suka ngomongin siapa? Orang terdekat nih. Lu juga berubah gak bakal lama, entah juga kumat lagi saudara. Tetap memandang Tuhan. Hidup kita tuh tidak pernah ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata? Tuhan. Dengan berani, dengan lantang Zakius berkata, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hidup Zakius menerima kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pribadi saya. Kalau saudara udah lihat saya sekarang ini udah produk jadi. Tapi berapa banyak orang yang tidak tahu perjalanan hidup saya. Saya mau ceritakan tentang kemurahan Tuhan yang saya alami. Kenapa? Sebab saya percaya Tuhan yang mati dan bangkit buat saya. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya.
Saya pernah cerita bahwa papa saya itu orang Siantar, dia orang miskin. Mama saya orang Banten, orang miskin. Ketemu orang miskin sama miskin tambah susah saudara. Punya 4 anak laki-laki. Saya anak yang pertama dari 4 bersaudara laki-laki. Karena saya anak pertama, saya tahu namanya hidup susah. Singkat cerita, 2006 sekitar 10 tahun lalu saudara. Kala itu saya dapat hadiah dari seorang pengusaha di Bandung. Dibikinkan album Sentuh Hatiku 2006 sebelum diambil Maria Sandi. Waktu saya merintis karir, saya ingat saya promosi ke Medan, ke Sidikalang. Tiba-tiba saya dapat kabar dari adik saya, "Kok cepet pulang." Kenapa? Papa meninggal dunia mendadak. Saudara, saya ini sampai diam 1000 bahasa di bis. Saya bingung, jam 8 pagi masih saya telepon. Kok setengah 11 udah meninggal? 2 jam setengah kena jantung. Saya pulang ke kampung saya di Rangkas Bitung, Banten. Waktu saya pulang, saya ketemu sosok papa saya dalam peti mati dikasih kapas saudara, yang bikin saya lebih sedih gini sih. Semua orang kehilangan orang tua pasti sedih. Tapi yang bikin saya sedih gini, sebagai anak tertua, saya merasa belum bisa bahagiakan papa saya. Dari kecil dia hidup susah, menikah tetap susah, meninggal pun tetap susah, meninggalkan hutang bank yang tidak pernah bisa dilunasi dari tahun 83. Dia meninggalkan hutang rumah atas nama bank. Kendaraan truk buat dia usaha atas nama bank. Untungnya istrinya sama anak-anaknya kami gak dimasukin bank saudara. Kami selamat. 3 hari selesai penguburan, saya mendapatkan mama saya jam 2 pagi menangis. Saya ini paling kenal mama saya. Mama saya ini orangnya cukup keras, susah untuk menangis. Dia selalu berkata kepada anak laki-lakinya, jangan jadi cengeng. Kalau punya kesusahan jangan suka ngutang sama orang. Cukupkan yang ada dalam hidupmu. Tapi hari itu saya temukan seorang mama yang gak bisa berbuat apa-apa. Nangis sendirian dan berkata, bagaimana saya tanpa kamu. Saudara, saya cuma doa gini sama Tuhan. Tuhan, ini doa saya saudara sebagai seorang anak. Izinkan saya sebelum mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Izinkan saya bisa berkati hidup mama saya. Saya bilang kasihan Tuhan. Masa dari 4 anak laki-laki gak ada yang jadi. Masa sampai sepanjang hidup dia harus susah. Buat saya gak fair Tuhan. Saya kan hamba Tuhan. Izinkan saya bisa berkati mama saya. Saudara, dengan modal album Sentuh Hatiku yang pertama, saya kejar mimpi saya menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu. Orang pikir jadi penyanyi enak, siapa bilang? Kalau Anda seorang penyanyi di gereja besar, akan gampang promosinya. Saya ini dari kampung, gak kenal siapa-siapa. Saya ajukan proposal ke gereja-gereja besar, ditolak semuanya. Mau salahkan gereja? Gak bisa, mereka gak kenal dengan saya, mereka gak kenal dengan karya-karya saya. Hingga akhirnya 2007, sebuah pengalaman yang mengubah hidup saya. Sebuah gereja besar di Surabaya, saya tidak sebutkan nama gerejanya. Jemaatnya 10.000, 5 kali ibadah. Pak Jason boleh datang ke gereja saya, tapi sorry ya, uang tiket sendiri, hotel sendiri, kalau makan bisa bareng-bareng. Kalau mau jual CD, nanti ada yang bantuin. Baik Bu, karena ingin terkenal saudara. Saya mati-matian cari pinjaman uang, sampai hari itu saya gak punya uang sama sekali. Tabungan saya itu di bawah 1 juta. Saya pinjam uang untuk cari tiket Lion Air, PP berdua dengan pemain piano saya waktu itu. Sampai di Bandara Juanda Surabaya, gak ada yang jemput. Yang sampai sebuah SMS dan berkata, maaf, pelayanan Anda kami batalkan. Saya udah bawa 700 CD yang mau siap saya jual di hari Minggu. Hari Sabtu itu saya menangis, saya datangin pihak Lion Air, tolong Bu, saya mau pulang malam ini aja Sabtu malam, tiket saya Senin, tolong ditukar. Gak bisa Pak, ini tiket promo, Bapak harus beli baru. Dengan terpaksa waktu itu di Juanda ada wartel, warung telekomunikasi. Saya telepon mama saya, "Mah tolong cari pinjaman uang." Saya ceritakan keadaannya, akhirnya mama saya puntang panting cari duit saudara. Dan akhirnya temukan uang dan saya beli tiket yang baru. Sepanjang pulang di perjalanan, saya ngomong gini sama Tuhan 2007, saya ngomong ke langit aja. Tuhan pokoknya saya mau berhenti jadi hamba Tuhan, saya mau berhenti jadi penyanyi rohani, apalagi ciptaan lagu, gak mau.
Mana buktinya? Katanya hamba Tuhan, katanya gembala. Kok tidak bisa menghargai saya? Saya belum nyanyi, ditolak duluan. Saya marah-marah saudara. Saudara tahu itu di pesawat saya cuma nangis sendirian. Tuhan hibur hati saya seperti ini. Nak, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu, yaitu mama kamu. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Kedua, aku Tuhan Allahmu. Kalau aku sudah memanggil engkau, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya, saudara. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya, ku tetap percaya, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Sampai di Jakarta, saya lupakan gereja besar. Saya lupakan hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar. Saya belajar menggantungkan hidup saya sama Tuhan. Saya belajar mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saya mulai layani komsel-komsel kecil. Gereja-gereja di mana para penyanyi gak mau datang karena kecil, saya datangi. Saya pernah datangi ke pedalaman Kalimantan, saudara, dengan uang sendiri. Sampai di Balikpapan, dijemput mobil carry, gak ada AC lagi, saudara. 12 perjalanan tanpa AC, dengan pakai AC dari luar, saudara. Datang muka bersih kayak andilau. 12 jam kemudian muka kucet kayak sendal swallow, saudara. Tapi itulah orang melayani Tuhan. Waktu saya setia sama Tuhan, saya merespon dengan benar. Kemurahan Tuhan akhirnya tepat pada waktunya. 2007, 24 November, bertepatan hari ulang tahun mama saya. Tiba-tiba Pak Albert kontak saya, waktu itu belum kenal. Pak Jason, saya mau pakai lagu Sentuh Hatiku, boleh? Boleh Pak, siapa yang nyanyi? Maria Sandi, penyanyi baru. Buat apa Pak? Bilangnya FTV, film televisi. Oh iya. Waktu iklannya tayang, saudara, mama saya telepon sama direktur, dibilang apa? Lagu lu dipakai buat sinetron. Loh, kok sinetron buat FTV? Tayang tiap hari, saudara. Dari lagu itulah yang mengubah hidup saya, saudara. Tiba-tiba lagunya mengangkat, memberkati banyak jemaat Tuhan. 2008 awal, saya dengar album Maria Sandi menembus 151.000 kopi, saudara. Album saya yang 2006 Sentuh Hatiku, dari 3.000 kopi naik ke 30.000 kopi. Tiba-tiba Telkomsel, XL, Mentari, seluruh provider menghubungi saya. Meminta nada sambungnya, saudara. Banyak penyanyi meminta lagu Sentuh Hatiku untuk jadi albumnya, saudara. Dan sekarang saya sudah catat ada 97 album memakai lagu Sentuh Hatiku. Dari satu lagu ini Tuhan mengubah hidup saya. Dari seorang anak yang gak punya apa-apa, Tuhan berdirikan hidup saya menjadi seorang Yusuf buat keluarga saya sendiri. Waktu hidup saya diberkati, ingat anak-anak muda. Suatu hari hidup akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa sama mama papa ya. Saya hampiri mama saya waktu itu dan 2008 bulan Juni saya bilang, "Mah, saya udah punya cukup banyak uang. Mama mau apa? Bilang aja." Ya, ibu-ibu, namanya ibu-ibu semua sama, lebay. Udah, uangnya buat lu aja. Kebanggaan mama mah lihat anak bisa berhasil lebih dari cukup, udah bahagia. Saya bilang, udah deh mah gak usah lebay, minta aja, saya bilang. Saya paksa mama saya, dia bilang apa? Ya udah, kalau lu paksa mama minta mobil, buset, saya bilang minta mobil gak tanggung-tanggung. Saya bilang, mama kenapa mau minta mobil? Ya, zaman ibu-ibu yang sangat sederhana, saudara, dari daerah. Lu bayangin mama tuh bosan naik truk sama kenek boketek gitu juga. Mama kepengen punya mobil yang ada AC-nya, tapi mama gak punya uang. Lu punya uang, punya mah.
Saya kenalkan hadiah yang pertama, ini kunci mobil, ini buat mama. Di bawah ada Avanza terbaru, orang Toyota mah. Buat saya mobil itu cukup mewah saudara, karena hasil kerja keras saya dengan Tuhan tanpa berhutang sama Bang. Mama pakai itu mobil, habisin freonnya gak apa-apa, nanti saya ganti. Yang kedua saudara bertanya sama istri saya. Rumah kamu yang dulu tuh gak layak tinggal beneran. Tinggal di ujung sendirian, belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus gak pernah ketemu kuntilanak ngesot, suster ngesot, saudara untungnya gak pernah ketemu. Hadiah yang kedua, saya kasih mama saya sebuah rumah di pinggir jalan. Dan sekarang saya berikan juga mama saya sebuah ruko. Kenapa saya berikan dua hadiah ini? Karena saya sadar, kalau saya udah menikah, banyak prioritas yang mulai berubah. Setidaknya saya bisa tinggalkan beberapa peninggalan ini buat mama. Buat sisa hidup mama. Takut saya kenapa-napa. Pegang mama. Yang ketiga, saya ini termasuk orang Cina Toto. Pasti ibu-ibu Cina Toto ngerti. Peluk anak jarang. Ucapin selamat ulang tahun jarang. Saya hari itu sujud di kaki mama saya. Saya peluk dia. Saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Karena waktu kecil saya sering sadar. Tanpa saya sadari, saya sering melukai hati mama saya. Ma, belum bayar uang sekolah 3 bulan, malu sama guru, malu sama temen. Saya sering kebut-kebutan di jalanan. Yang kedua, kenapa hari ini makan tempe dengan tahu? Kemarin udah makan sayur mulu, saya kemarin makan daging. Ketiga, kenapa saya lahir di rahim mama sebagai anak orang miskin? Saya ini gak beruntung. Gak seperti teman-teman saya, tinggal minta duit sama orang tua dikasih. Saya ini harus jualan es keliling untuk mencukupi diri saya malu mah. Perkataan terakhir itu menusuk hati mama saya. Mama saya gak banyak ngomong, dia cuma diam. Dia nunduk, saya ingat jam 5 pagi dia pakai jaket, naik motornya yang jelek butut saudara. Hujan-hujanan, hanya untuk mencari pinjaman uang. Untuk apa? Agar anak-anaknya bisa makan dan bayar sekolah. Dia pulang jam 7 malam dengan pakaian masih basah. Muka pucat, saya gak tahu waktu dia berangkat dalam keadaan demam. Dia bilang, nih mama bawa sedikit uang beberapa ribuan. Kamu pakai ya buat bayar uang sekolah 2 bulan. Ini mama bawa sedikit daging di plastik kecil. Tapi cukup besar. Satu dada ayam saudara. Dia ke belakang. Di dalam kesakitannya dia potong dada itu dibagi 4. Digoreng. Dikasih 4 anaknya. Saya bilang, mama gak mau makan daging. Apa jawabannya? Mama gak suka daging, udah makan aja. Dia cuma ambil nasi panas, saya ingat saudara. Cuma ngambil garam, dia ujung. Makan sendirian. Sejak hari itu, saya gak pernah ulangi kata-kata yang sia-sia. Hadiah yang ketiga, saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Ini buat mama. Udah, gak usah kerja lagi. Biarkan 3 adik saya itu jadi urusan saya. Saudara bayangin, 28 tahun hidupnya cuma buat anak. Mau beli sepatu gak bisa. Mau beli baju ngalah sama anak. Semuanya demi anak. Itulah orang tua kita. Saudara, waktu hidup saya berbakti penuh pada orang tua saya. Hidup saya berubah jadi anak yang baik. Kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan itu terjadi saudara. Siapapun Bapak Ibu teman-teman hari ini, saya tidak tahu, saya tidak kenal. Saya tahu di Philadelphia gak mudah. Tinggal di negara orang, mungkin masih banyak yang ngontrak. Mungkin susah, mungkin lebih banyak kemudahan juga. Tapi gak usah takut. Tuhan kita sumber dari harapan. Sumber dari segala rahmat. Dia mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada buat hidup kita saudara. Bagian kita adalah apa saudara? Merespon dengan benar. Hidup saudara harus berubah semuanya. Semakin hari serupa dengan Kristus. Mari bangkit berdiri semuanya. Angkat tanganmu dan katakan, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, lampaui segala
pikiranku percaya, ku tetap percaya, percaya, ku percaya. Bersama-sama nyatakan kepercayaan kepada Tuhan. Percaya. Seorang singa untuk bantu saya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku tetap percaya, oh percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala percaya. Engkau yang perlu Tuhan hari ini, engkau boleh angkat tanganmu dua-dua dengan imanmu, katakan percaya. Tuhan hari ini ada di sini. Dia memberikan kemurahannya demi kemurahannya, kemuliaannya demi kemuliaannya atas hidupmu. Selama engkau percaya pada firman-Nya, kebangkitannya itu tidak pernah sia-sia. Ketika engkau percaya, kuasa kebangkitan itu nyata atas hidupmu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Inilah iman percaya kami Tuhan. Kami nyatakan percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiran. Percaya, ku tetap percaya, percaya.